Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian Senin 8 Maret 2021 berdasarkan Almanak GKE diambil dari bagian kitab Perjanjian Lama, tepatnya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Namun saya berharap kita bisa meluangkan waktu untuk membaca 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-38 yang berperikop Salomo mendirikan bait. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ketika kita sudah membaca ayat 1 sampai dengan ke-38 pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini tadi, paling tidak kita bisa memvisualisasikan secara singkat bagaimana megahnya, bagaimana hebatnya bentuk bangunan bait suci, kemudian seperti apa bahan-bahan berkualitas yang digunakan untuk membangun bait suci ini tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat lebih teliti lagi di ayat ke-11 dan di ayat yang ke-13 itu mau menjelaskan bahwa sebenarnya yang menjadi fokus atau berita utama dari ayat-ayat yang kita baca ini tadi bukanlah betapa megahnya atau seperti apa bait suci yang dibangun, melainkan terletak kepada janji Tuhan kepada Salomo ayat 11 sampai dengan yang ke-13 tadi. Janji Tuhan kepada Salomo bahwa dia akan menyertai keberlangsungan kerajaan Israel, umat Israel, ketika zaman pemerintahan Salomo maupun untuk raja-raja selanjutnya. Akan tetapi janji Tuhan ini sangat bergantung kepada kesetiaan Raja Salomo terhadap ketetapan perintah ataupun peraturan Tuhan. Sejarah kerajaan Israel mencatat dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai dengan pasal 25 ayat yang ke-9, yakni ketika Zedekia menjadi raja. Disebutkan dia melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Artinya ada pelanggaran yang dilakukan. Kita tahu melanggar perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan itu sama dengan dosa. Dosa berarti memberontak terhadap Tuhan. Ketika Zedekia memberontak terhadap perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan tidak lagi menyertai bangsa Israel. Bahkan Tuhan menghancurkan bait suci yang sudah dibangun. Kemudian Tuhan mencampakkan umat Israel pada waktu itu. Pada bagian lain sebenarnya kita bisa melihat apa tujuan dari dibangunnya bait suci ketika zaman kerajaan Salomo. Saya mencatat ada 3 bagian. Pertama, bait suci adalah simbol otoritas keagamaan umat Israel. Bait suci adalah cara Allah untuk memusatkan penyembahan di Yerusalem. Tujuannya adalah untuk memastikan kepercayaan umat Israel, kepercayaan generasi muda umat Israel itu benar tertuju kepada Tuhan, hanya tertuju kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bait suci adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Ayat yang ke-13 tadi, bait suci menjaga umat Israel untuk fokus kepada 10 hukum Allah atau ke-10 perintah yang juga diletakkan di dalam bait suci. Kemudian yang ketiga, bait suci adalah tempat berdoa sebagai penyembahan kepada Allah. Salomo ingin memberikan yang terbaik bagi Allah sehingga ia membangun bait suci dengan memperhatikan kualitas keindahan dan kesempurnaan dari bahan yang berkualitas terbaik. Tujuannya untuk menghormati Allah dan untuk menarik orang lain menyembahnya. Satu hal yang luar biasa telah dikerjakan Salomo dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama adalah keseriusan Salomo menyediakan tempat khusus bagi Tuhan. Dia tidak main-main mempersiapkan segala sesuatunya atau mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun bait suci, di mana bait suci diperuntukkan untuk kediaman Tuhan. Kita bisa mempersiapkan
atau mempersembahkan diri kita, hidup kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sebenarnya tubuh kita, hidup kita ini adalah bait suci. Bahkan pada bagian lain disebutkan juga bahwa hidup kita ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai alat kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu yang diberkati, betapa banyaknya, betapa seringnya bangsa Israel melanggar perintah Tuhan. Namun yang menarik di sini, walaupun bangsa Israel dalam sejarah perjalanannya seringkali membuat Tuhan kecewa, tapi Tuhan tidak selamanya membuang bangsa Israel. Tuhan tidak selamanya mengabaikan bangsa Israel. Ada waktu Tuhan kembali kepada bangsa Israel, ada waktu juga Tuhan menunjukkan betapa Dia mengasihi bangsa Israel. Ya, kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa kecuali Yesus. Dan saya juga sadar bahwa kehidupan kita saat ini penuh dengan dosa. Bapak Ibu yang diberkati, ketika kita sadar hidup kita penuh dosa, tetap kita masih bisa menerima, merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu sebenarnya anugerah yang sangat luar biasa. Itu mau menunjukkan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita bahkan ketika kita berdosa. Nah, seharusnya ketika kita sadar kita berdosa, namun kita masih merasakan menerima penyertaan Tuhan, ya, kita harus bertobat. Kita harus menyatakan bahwa saya atau Bapak Ibu kembali kepada Tuhan dan siap, sedia, setia kepada ketetapan perintah peraturan Tuhan. Artinya di sini Bapak Ibu yang diberkati, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh terus kita rasakan walaupun kita sadar kita adalah manusia yang berdosa, seharusnya ya itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya dan tidak melakukan apa yang menjadi larangannya. Artinya kita tidak memberontak terhadap Tuhan, kita tidak melawan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya banyak di antara kita yang sadar tentang betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita, dan betapa mudahnya kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tetapi satu hal yang pasti yang perlu kita ingat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita dari dosa. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita dari kutuk dosa, yaitu maut. Melalui kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari maut, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari dosa. Sehingga sekali lagi semua kembali kepada kita. Kita yang sadar kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari ikatan dosa, dari hukuman dosa. Kembali kepada kita, apakah kita mau mensyukuri itu dengan hidup taat kepada perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, atau sebaliknya kita kembali memberontak dan melawan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, perjalanan bangsa Israel seharusnya mengajarkan kepada kita. Ketika kita memilih setia dan taat kepada perintah Tuhan, maka penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan terus berjalan di sepanjang kehidupan kita. Tetapi ketika kita memilih tidak setia kepada perintah Tuhan, atau dalam bahasa lain kita memberontak kepada Tuhan, kita berbuat dosa atau melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan, maka upahnya sudah pasti. Setidaknya kita akan merasakan bagaimana
Ketika Tuhan tidak memelihara kita, Tuhan tidak menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memasuki masa raya Paskah. Kiranya perayaan Paskah di tahun 2021 ini kembali mengingatkan kita supaya kita tetap senantiasa bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan, melainkan semakin menjadikan kita pribadi yang tetap taat setia kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan sekalian, amin untuk firman Tuhan.